Alhamdulillahil malikil alam al-quddusis salam al-muhiti ilmuhu bil khasi wal am ta'ala an zarakid dununi wa khawatiril awham la tughayyiruhu duhuru wal a'wam kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mutafarridu bil baqa'i wad dawam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyrafu mursalin wa akmalu imam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil makhtumi bi khatimin nubuwah wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna taqwallah jalla wa ala hiya asasul falah wa unwanus sa'adati fid dunya wal akhirah. Wa taqwallah jalla wa ala ay ya'malal 'abdu bi ta'atillahi ala nurin minallah yarju sawaballah wa ayyatruka ma'siyatallah ala nurin minallah yakhafu iqaballah. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Mei, diperingati sebagai Hari Buruh Nasional, juga Hari Buruh Internasional. Konon latar belakangnya adalah ketika di tahun 1886 tanggal 1 Mei di Amerika terjadi unjuk rasa besar-besaran, gelombang unjuk rasa dari para buruh yang meminta jam kerja yang asalnya 16 jam menjadi 8 jam. Kita dapat membayangkan bagaimana seseorang saat itu bekerja selama 16 jam dengan gaji yang standar, dan konon hal itu kemudian menjadi sebuah kebijakan, dan sampai sekarang di dunia ini gaji seorang buruh atau karyawan adalah kurang lebih 8 jam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian seringkali orang tidak memahami apa sebenarnya yang disebut dengan buruh. Secara definisi, buruh adalah seseorang yang bekerja untuk orang lain, yang menghasilkan sesuatu dengan mendapatkan upah, baik secara individu, personal, ataupun secara organisasi. Dan seringkali masyarakat memarginalkan hasil kerja daripada buruh itu sendiri. Padahal yang kita ingat, yang kita lupakan, sebenarnya tiap hari apa yang kita makan, apa yang kita pakai, yang kita duduki, yang kita tempati, semuanya adalah buah kerja keras dari para buruh. Sehingga buruh menjadi peranan penting dalam sektor kehidupan, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan Nabi pernah mengatakan, menyampaikan bahwa sebaik-baik orang adalah nafi'un linnas, yang bermanfaat untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah
carilah apa dari karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan akhirat. Tapi Allah mengingatkan wala tangsa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sampai melupakan kehidupan dunia. Ada orang-orang yang secara khusus mengejar akhirat tapi melupakan dunia. Untuk dunia mengharapkan pemberian orang lain. Sungguh itu sangat tidak terpuji. Atau mungkin ada orang yang terus mencari kehidupan dunia tanpa melupakan akhirat. Kita sering berdoa yang sangat masyhur, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan untuk di akhirat. Bagaimana mungkin seseorang akan bisa berkurban kalau tanpa punya harta hasil dari buah kerja untuk dibelikan hewan kurban? Tidak mungkin seseorang bisa berangkat haji kalau tidak punya harta untuk bekal ibadah haji. Bagaimana mungkin seseorang bisa berwakaf, sedekah, zakat kalau tidak punya bekal dari hasil kerja keras dalam kehidupan di dunia? Dan banyak sekali hadis-hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang bekerja keras. Dan salah satunya Rasulullah bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairun min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi." Tidak ada seorang pun yang memakan sesuatu makanan yang lebih baik dari yang dimakannya itu adalah dari hasil kerja tangannya. Jadi Nabi menegaskan tidak ada kebaikan seseorang yang memakan kecuali hasil kerja keras tangannya. Dan Rasul menjelaskan, wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam, dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadihi. Beliau memakan dari hasil kerja tangannya. Dan kita mengenal dalam sejarah bahwa Nabi Daud itu adalah seorang pandai besi. Beliau bekerja dengan tangan sendiri, kemudian dipergunakan dan dijual belikan untuk kehidupan. Sehingga tidak boleh buruh dimarginalkan, tidak boleh buruh dilihat dengan mata sebelah, karena mereka bekerja bahkan mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada orang-orang yang kelihatan bersih dan hebat. Tapi dengan catatan mereka tidak melupakan kewajiban-kewajiban pokok. Seseorang yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga, bahkan mungkin dengan hasil yang tidak sepadan, hasil yang kurang, terus disyukuri selama dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban pokok. Tetesan keringat, peluh keluar membasahi tubuh demi menafkahi keluarga dari cara yang halalan, thayyiban mubarakan, demi Allah itu lebih mulia di hadapan Allah dari orang-orang yang kelihatannya dermawan tapi dengan cara yang kotor. Dari mereka yang kelihatan berangkat berhaji berkali-kali tapi dengan cara yang tidak halal hartanya, dan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajinya tidak mabrur. Dan salah satu syarat haji yang mabrur adalah hartanya halalan thayyiban mubarakan. Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga Allah. Tapi untuk mencapai jalan surga bukan satu-satunya cara dengan berhaji. Yang kedua, haji yang mabrur yang bagaimana? Yang akan mendapatkan surga Allah adalah yang dikeluarkan dari hartanya sebagai bekal haji, didapatkan dengan cara yang halalan thayyiban mubarakan, dengan cara yang halal walaupun cuma sedikit
mencampuri ongkos haji dari cara yang tidak halal, maka sangat berpengaruh terhadap kemabruran haji dan hajinya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kecil hati wahai saudara-saudaraku yang mungkin sekarang berada di bawah jalur kemiskinan. Ada saudara-saudara kita yang hari ini jangankan berpikir untuk berhaji, jangankan berpikir untuk berkurban, jangankan berpikir untuk mengeluarkan zakat, untuk makan sehari-hari saja kembung kempis. Hari ini makan, besok tidak tahu. Tetapi dia terus sabar dan berikhtiar mencari karunia Allah. Tangannya dipergunakan terus tanpa kenal lelah dengan ketawakalan mencari rizki yang halal. Dan ketika ada kesempatan yang tidak halal, mereka menolak dengan catatan takut akan azab Allah. Dan terus melaksanakan syariat Islam, sholatnya dilaksanakan, saumnya dilaksanakan dan sebagainya. Maka di akhirat nanti kelak akan masuk surga Allah dengan derajat haji yang mabrur. Tetapi tentu bagi para agnia, bagi orang-orang kaya tidak cukup itu harta yang halal. Bagi para agnia tapi enggan melaksanakan ibadah haji, Nabi mengancam, fal yamut yahudiyan au nasraniyan. Ketika mati belum berhaji padahal ada rizkinya yang halal, silahkan pilih mau mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya ma'asyiral muslimin, puncak ketawakalan adalah tidak diukur dari harta kekayaan, tapi bagaimana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diukur dari banyaknya harta kemuliaan seseorang, tapi apa yang dikeluarkan dari tenaganya dengan tidak menzalimi orang lain, dengan bekerja keras mencari karunia Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi diri dan keluarganya dari cara-cara yang halal. Semoga kita termasuk orang-orang yang demikian. Apa yang kita usahakan semoga tidak melanggar aturan syariat Islam dan menghasilkan hasil yang halalan thayyiban mubarakan. Kita semua mudah-mudahan wafat dalam puncak keimanan dan ketakwaan. Anak-anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha, menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan agama dan kebanggaan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrallahi akbar. Astaghfirullahal adzim li wa lakum.